Hujan mengguyur kota Bandung akhir-akhir ini. Dan itu menjadi alasan utama kenapa aku malas untuk membawa motor ke kampus. Tapi ternyata naik angkutan kota lebih menyenangkan dibanding naik motor. Aku bisa melihat gadis-gadis cantik pulang sekolah atau pulang kuliah. Dan itu yang membuatku lebih senang naik angkot. Dan ternyata benar, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sore itu adalah sore yang diguyur hujan rintik-rintik. Aku yang berdiri di bawah pohon di depan sebuah restoran junk food di kawasan Simpang Dago terpana melihat kecantikan seorang perempuan. Sungguh hujan yang membawa berkah bagiku. Perempuan yang aku lihat itu berambut panjang sepunggung, menggunakan baju terusan berwarna hitam dengan sandal teplek dan payung hitam berenda di tangan kanannya. Dia berdiri di seberangku. Ketika aku memandangnya, dengan jelas aku melihat parasnya yang bisa dibilang sangat manis. Dengan bibir pecah manggis, membuat perempuan itu sangat manis di mataku. Dan tanpa disadari, dia melihat ke arahku sambil tersenyum simpul. Dan aku pun mendadak kikuk. Aku memalingkan wajahku ke arah jalan. Dan ketika aku sedang tidak memperhatikannya, aku terkejut. Karena sekarang perempuan itu ada di sebelahku. Memegang payung sambil melihat ke arah jalan. Otakku kemudian bertanya, kapan dia nyebrangnya ya? Karena sedikit grogi, aku pun segera naik angkutan umum yang sekarang sudah berada di depanku. Dan ternyata perempuan itu pun naik angkutan yang sama denganku. Keadaan angkot yang kosong membuatku makin grogi. Aku tidak berani menatap perempuan itu. Walaupun aku tahu perempuan itu sedang menatapku. Aku hanya bisa menahan senyum. Sampai aku harus turun karena pintu masuk perumahan Dago Tea House sudah mulai terlihat. Aku pun berteriak sedikit menyetop angkutan umum yang sedang melaju.
Kemudian aku turun. Dan tanpa aku sadari, ternyata perempuan itu pun ikut turun. Dia membuka payungnya. Aku yang sedang membayar ongkos hampir saja terkena sabetan ujung payungnya. Dia hanya berkata, "Maaf, Mas." Aku menggelengkan kepala dan tersenyum ke arahnya. Dan dia pun membalasnya. Karena masih sedikit gerimis, aku pun berjalan agak cepat. Dan perempuan itu pun mengikutiku dari belakang. Dia berjalan sangat pelan. Hingga akhirnya aku yang duluan masuk gerbang rumah. Aku segera membukakan pintu dan masuk. Tapi karena aku masih penasaran dengan perempuan itu, aku pun mengintip lewat jendela ruang tamu. Aku terkejut karena sekarang perempuan itu berdiri di depan rumahku sambil memerhatikanku yang sedang mengintip lewat celah jendela rumahku. Aku segera membukakan pintu dan keluar. Ada apa ya, Mbak? Mbak rumahnya dekat sini ya? Tapi perempuan itu tidak menjawab. Hanya tersenyum, kemudian pergi. Dan aku hanya terdiam memandanginya menjauhi gerbang rumahku. Keesokan harinya, aku pulang agak sedikit larut dari kampus. Sekitar pukul 11 malam lebih. Dan ketika aku berdiri menunggu angkot di Simpang Dago itu, ternyata perempuan itu ada lagi. Dan masih sama dia memandangiku sambil tersenyum. Dengan menggunakan payung yang sama, baju dan posisi yang sama. Seperti deja vu. Tapi kok dia masih tetap pakai payung ya? Sekarang kan gak hujan. Dan kenapa bajunya masih sama seperti kemarin? Dan kali ini dia masih mengikutiku sampai depan rumah. Karena penasaran, sebelum aku masuk gerbang, aku menunggunya.
Dan ternyata benar, dia berdiri lagi di depan rumahku dan memandangiku. Aku bertanya kembali, Mbak, nama Mbak siapa? Rumahnya dekat sini juga ya? Kalau boleh tahu, rumahnya sebelah mana? Atau mungkin Mbak ada perlu sama saya? Perempuan itu membalikkan badannya dan tersenyum sambil pergi meninggalkanku. Dan aku panggil lagi, Mbak, Mbak mau kemana? Tapi ketika aku memanggil perempuan itu berdiri terdiam, lalu dia memalingkan mukanya dan hah? Dia bukan hanya memalingkan mukanya, tapi dia sekarang memutar kepalanya 180 derajat dan melihat ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Astaga, siapa perempuan itu? Aku yang terkejut dan ketakutan setengah mati segera masuk rumah dan mengunci pintu. Dan dengan jelas aku masih mendengar suara perempuan itu tertawa cekikikan di luar rumahku. Aku segera berlari ke kamar ibu dan kulihat ibu sedang tertidur pulas. Itu mungkin karena memang ini sudah malam. Lalu aku segera memeluk ibu sambil gemeteran. Bu, aku takut, Bu. Tadi di luar ada perempuan aneh. Aku memeluk ibu, tapi aku merasa badan ibu sangat dingin. Dan ketika aku dan perlahan aku mendengar seperti ibu tertawa cekikikan kecil dari dalam selimut. Ketika aku mencoba untuk membuka selimut, ternyata ini bukan ibu. Ini adalah perempuan aneh yang tadi. Aku berteriak sekencang-kencangnya
dan segera berlari keluar rumah. Langsung masuk ke dalam mobil sambil berdoa. Beberapa menit kemudian, aku mendengar ketukan pintu di kaca mobilku, dan ketika aku melihat, ternyata itu ibu masih menggunakan baju kerja dan menenteng barang-barang. Nak, kamu kenapa, Nak? Aku tak mau membukakan pintu mobil karena aku takut itu bukan ibu. Aku hanya terdiam di dalam mobil, dan tiba-tiba saja ibu masuk dari pintu satunya lagi dan langsung memelukku. Kamu kenapa, Nak? Istighfar, Nak. Ibu mencoba menenangkanku. Dengan gemetar, aku pun mulai bercerita. Ibu membawaku masuk ke dalam rumah. Ibu menjelaskan kalau dia baru pulang dari kantor karena ada meeting dadakan. Setelah kejadian itu, aku sering didatangi oleh perempuan itu lewat mimpiku. Karena kasihan, akhirnya ibuku membawaku ke paranormal. Dan aku sangat terkejut ketika paranormal itu berkata kalau perempuan ini menyukai aku. Dan tak heran kenapa dia mengikutiku akhir-akhir ini. Dan paranormal itu berjanji akan mengusir perempuan yang sering mengikutiku. Setelah beberapa bulan, aku memang tidak diganggu lagi. Dan ternyata paranormal itu usahanya telah berhasil. Kehidupanku berjalan dengan normal. Bahkan aku mempunyai seorang pacar yang sangat cantik. Dia menyayangiku dan mencintaiku hingga akhirnya kami bertunangan. Namun ketika di hari pertunangan kami, ketika semua keluarga berkumpul dan teman-temanku menyaksikan pertunangan itu, aku mulai memandangi wajah tunanganku. Lalu aku pasangkan cincin ke jarinya. Tapi
Tiba-tiba saja astaga, kenapa sekarang wajah tunanganku berubah? Dan wajah tunanganku itu berubah menjadi hantu wanita berpayung hitam yang sering menggangguku tadi. Dan aku berteriak sekejang-kejangnya sampai akhirnya